Ya Allah fahamkan Abdullah ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia takwil tafsir Al-Quran. Mewujudlah beliau menjadi Syekhul Mufassirin pada masanya, rujukan para ulama tafsir. Itu Abdullah ibnu Abbas. Kata Imam Nawawi, mohon maaf, di kalangan sahabat itu ada yang namanya Abdullah lebih dari 120 orang. Yang namanya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal saleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu mudah-mudahan istiqomahnya kita talabul ilmi menjadi wasilah jalan dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita selalu dalam proses belajar, proses mencari ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih." Siapa yang tidak mau belajar, waktu mudanya disia-siakan untuk mencari sesuatu yang tidak bermanfaat. Waktu mudanya tidak mau belajar padahal akses untuk belajar sangat mudah, maka takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Sahabat mulia Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu memberikan motivasi kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang kelima, kata beliau. Jadilah orang yang alim. Kalau nggak bisa, jadi muta'alim, jadi pelajar. Kalau tidak bisa juga, jadi mustami, jadi pendengar ilmu. Nggak bisa juga sibuk, minimal yang keempat, jadi fans ilmu, jadi muhibbin. Kata beliau, kun aliman, jadilah orang yang alim, yang faham ilmu, yang mengamalkan ilmu. Au muta'alliman, kalau tidak bisa jadilah seorang yang belajar ilmu. Nggak bisa juga sibuk, nggak seperti santri, nggak bisa seperti
siswa yang full 24 jam bisa belajar. Jadilah mustami, orang yang mau mendengarkan ilmu. Jiping ngaji kuping. Nggak bisa juga sibuk bangun tidur sampai tidur kembali yang dipikirin dunia aja. Minimal yang keempat, au muhibban, menjadi fans ilmu, pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai menjadi yang kelima, wala takunil khamis fatahlak, kata beliau. Orang yang tidak alim, tidak muta'alim, tidak mustami, tidak muhibbin akan binasa. Dan ini selaras dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala innad dunya mal'unah, kata beliau. Ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawalah, dan segala sesuatu yang semisal dengan zikir, ya tilawah, ya ngaji, ya qiyamul lail, ya sedekah, yang semisal dengan zikir. Au aliman, atau orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Jadi 4 kategori ini, 4 orang ini tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 4 golongan ini. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzati. Hidup seorang pemuda itu, hidup seseorang itu cuma 2. Dia dianggap berharga cuma 2, kata beliau. Kalau 2 ini nggak ada dalam diri seseorang, nggak ada harganya orang itu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidzati, kalau bukan karena 2 hal tersebut, orang yang ada di dunia ini nggak ada harganya. Dan itu selaras dengan perkataan para ulama, laulal ilm lakanan nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia menjadi binatang, menjadi hewan. Saya mungkin pernah cerita, ini saya sampaikan lagi ya. Sebelum kita masuk motivasi aja ini. Saya punya guru, Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau usia wafatnya di usia Nabi lah, kira-kira 64 tahun. Gelarnya sudah profesor, doktor, kiai haji pula. Muridnya di mana-mana menyebar ribuan. Beliau sampai mengatakan begini, laukan tujad marhalah ba'da dokturah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya mau kuliah lagi. Kalau Bapak kan S apa ya? S3 ya? S doger. Padahal saat itu beliau usianya sudah 60 tahun lebih. Masih semangat belajar. Laukan, kata beliau, tujad marhalah ba'da dokturah la ata'allamu fiha. Seandainya ada strata 4 setelah strata 3, saya mau kuliah lagi, mau menjadi santri lagi, kira-kira begitu. Luar biasa. Maka tidak ada keramat terbesar selain ilmu. Bapak kalau melihat orang bisa terbang, itu keramat kecil, hanya pada saat itu saja. Kalau Bapak bisa melihat ada orang bisa jalan di atas air, itu keramat kecil, hanya wah pada saat itu saja. Tetapi keramat terbesar adalah ilmu, nggak bakal habis sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis, nggak ngajar, mungkin habis ilmu, Pak. Nggak kita rasakan sampai sekarang. Kita nggak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara nyembelih kurban, bagaimana cara baca Quran yang benar, dan seterusnya. Saya pengen menyampaikan kembali satu keramat, sedikit keramat orang yang belajar ilmu. Mungkin pernah saya sampaikan. Ini kisahnya real, nyata, waqi'i. Terjadi di daerah Damaskus, Syria ya. Yang cerita namanya Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama besar.
Kata beliau, dulu ada seorang penggali kubur namanya Abdurrahman Al-Haffar. Dipanggil Al-Haffar karena hobinya menggali kubur itu. Jamak dari apa? Hafir ya. Haffar. Hufratan min hufarin niron itu ya. Jadi hobinya menggali kubur. Sampai usia 50 tahun saat itu. Jadi dari muda sampai usia 50 tahun kerjaannya menggali kubur. Tiba suatu hari datang seorang ibu meminta kepada beliau agar digalikan kubur. Pak Abdurrahman, mohon digalikan kubur. Ini anak saya meninggal dunia. Baik ibu, digalikan kubur. Selesai dibawa jenazah anak ibu ini. Tiba-tiba kata beliau, ketika jenazah anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh beliau raudhah min riyadil jannah. Terlihat apa bu? Raudhah min riyadil jannah. Real kata beliau, terlihat begitu pemandangan indah, taman-taman surga. Dan seketika si anak kecil ini dibawa oleh dua malaikat. Pingsan, ceritanya begitu. Abdurrahman Al-Haffar seketika pingsan. Selesai dikuburkan, bangun, ditanya sama teman-temannya, ada apa kok tiba-tiba pingsan? Ini ketika anak ibu ini saya masukkan ke liang lahat, tiba-tiba terlihat oleh mata saya raudhah min riyadil jannah. Kemudian dibawa oleh dua malaikat. Kaget saya pingsan. Kemudian teman-teman yang dengerin cerita dia, itu halusinasi aja. Khayaliyah, hayalan saja. Selesai, 2 bulan kemudian si ibu anak ini datang lagi. Pak Abdurrahman, ya Allah musibah besar. Tolong galikan lagi kuburan. Ini anak saya meninggal lagi yang kedua ini. Ya Allah, cobaan. Baik ibu, digalikan lagi. Selesai, kemudian jenazah dibawa ke kuburan yang digali. Begitupun ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh Abdurrahman Al-Haffar raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Cuma kali ini dalam cerita ini nggak pingsan, betul-betul real terlihat begitu indahnya taman-taman surga, dan seketika dibawa oleh dua malaikat. Selesai dikuburkan, singkat cerita, dikejar ibu dua anak ini. Mohon maaf ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa latar belakang dua anak ibu ini? Mohon maaf, saya melihat begitu istimewa dua anak ini. Diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Haffar bahwa ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh beliau raudhah min riyadil jannah. Ibunya nggak paham, nggak ngeh keramatnya dua anak ini. Oh begini Pak Abdurrahman, anak saya yang pertama yang meninggal dunia itu, dia santri, masih mondok, masih muda, di pondoknya ada musibah. Kemudian dia terkena musibah, meninggal dunia di pondoknya lagi belajar. Kemudian yang baru saja meninggal itu kakaknya, kerjaannya sebagai tukang kayu. Kemudian hasil kayunya dijual, hasil penjualannya itu diberikan kepada adiknya yang lagi mondok itu. Ya Allah, ini keramat kata beliau. Seketika pacul, non pacul teh, cangkulnya dia lempar. Ini bukan berarti menggali kubur nggak mulia Pak ya. Ini kan prinsip pilihan hidup. Seketika dia lempar, dia berazam dalam hatinya, saya ingin menjadi santri. Saya ingin menjadi talibul ilmi. Dia niatkan dalam hati sampai mati saya akan menjadi pelajar. Kemudian beliau mendatangi sebuah masjid, kalau tidak salah namanya Masjid At-Taubah. Di situ banyak ulama besar mengajar. Nah, datang kepada kakeknya yang cerita ini, kakek dari Syekh Hisam Al-Burhani.
Datang kepada beliau, wahai kiai, wahai syekh, wahai guru, saya datang ke sini pengen belajar dari awal lagi. Saya pengen belajar dari awal. Kenapa kau setua ini baru mau belajar? Iya, kerjaan saya tiap hari di kuburan, nggak sempat belajar. Terus pengen belajar apa? Pokoknya saya pengen belajar dari awal lagi. Ya udah, kamu ngafalin Jurmiyah, al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wadi wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kaf wal ba wal lam, gitu ya Ustaz tadi ya. Ya udah, kamu ngafalin Imriti, ngafalin Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdi mujazi wa tabsutul badla biwa'dil mujazi, dan seterusnya. Belajar ilmu hadis, ilmu sorof, ilmu fikih, terus ilmu tasawuf. Mewujudlah Abdurrahman Al-Haffar, sang penggali kubur, menjadi ulama besar pada masanya. Dan terkenal di antara cucunya yang menjadi ulama, kata beliau, namanya Syekh Abdur Razzaq Al-Haffar. Luar biasa. Jadi insya Allah Bapak nih gak ada kata terlambat Pak ya. Saya punya kawan, ini di antara keramatnya ilmu. Saya punya kawan usia 60 tahun. Bingung pensiun, anak udah kawin semua. Di rumah cuma ngurusin burung, ngurusin kucing. Ya Allah, ngapain? Nggak manfaat waktu. Datang ke kiai saya, Kiai Mufid. Saya dulu menghafal ke Kiai Mufid Mas'ud di Jogja itu. Kiai, saya pengen menghafal Quran. Bismillah, kata Kiai. Usia 60 tahun tuh Pak Haji. Pak Dedi berapa? 70 tahun sekarang. Masih bisa insya Allah. Bismillah. Besok mulai setoran. Mulai menghafal Al-Quran. Itu sampai dijuluki Alkalin. Tahu Pak Alkalin Pak? Bukan ABC lagi, Alkalin. Saking punya niat betul-betul pengen menjadi hafidul Quran. Di usia di akhir hayatnya. Tiap hari kerjaannya di masjid. Kayak Pak Dedi lah. Kalau awal-awal Ramadan ini kan selesai 11 juz, 17 juz. Iya, saya dengar. Luar biasa. Jadi betul-betul baterainya alkalin, bukan ABC lagi. Selesai subuh setoran, terus di masjid menghafal, nambah hafalan. Sampai jam 11 istirahat bentar, jam 12 jamaah. Terus dia ngaji lagi terus. 3 tahun selesai. Dan diwisuda menjadi hafidul Quran di akhir hayatnya. Luar biasa itu. Ini yang saya maksud. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hadis yang tadi itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya kita selalu dalam proses belajar mencari ilmu. Saya punya guru, sanad saya sampai ke sana, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, terkenal pada masanya waliullah. Itu kalau ada tamu sowan ke beliau, Bapak menghafal juz amma ya, Bapak menghafal wadduha ke bawah ya, Bapak menghafal surat Al-Kahf ya, Bapak menghafal surat Yasin ya. Kok setua itu disuruh ngapalin Quran itu? Tega banget gitu. Oh, ternyata kalau kita pikir-pikir ke hadis yang tadi, Kiai Hamid itu pengen orang-orang yang sowan kepada beliau selalu dalam proses belajar, selalu dalam proses mencari ilmu, dan itu akan menjadi wasilah dia dimudahkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pembukaan aja Pak. Ada yang mau disampaikan sebelum saya mulai? Ini sampai jam berapa ini? Pak Haji siapa nih? Oke. Kita mulai. Ini bab tentang tata cara minumnya Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai situ ya Ustaz tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Pak ya. Kalau yang punya kitab silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala akhbarana Hushaim qala akhbarana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Abdullah dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa doanya dua? Anhuma, karena Abdullah sahabat, ayahnya juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga sahabat. Ma makna sahabat? Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Ada orang ketemu Nabi dalam keadaan beriman, meninggal kafir. Sahabat apa bukan Pak? Bukan. Ada orang ketemu Nabi kafir, Nabi meninggal masih kafir, kemudian masuk Islam belakangan. Itu sahabat apa bukan, Mbak? Ketemu Nabi kafir, Nabi meninggal kafir, kemudian masuk Islam. Sahabat apa bukan, Mbak? Itu disebut dengan mukhadram. Kategorinya tabi'in. Ini seperti siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman An-Nahdi ya. Jadi dia mengalami masa jahiliyah, mengalami masa Nabi masih kafir, Nabi meninggal baru masuk Islam. Disebut dengan tabi'in. Ada orang semasa dengan Nabi Muslim, tapi nggak pernah ketemu Nabi sampai wafatnya, dan dia pun wafat dalam keadaan Muslim. Sahabat apa bukan, Pak? Bukan. Kategorinya apa? Tabi'in. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Pak ya? Uwais Al-Qarni yang Nabi menyuruh siapa? Sahabat Umar, sahabat yang lain memohon doa kepada Uwais Al-Qarni ini. Sebabnya satu, karena doanya mustajab. Kenapa doanya mustajab? Keramat berbakti kepada orang tua. Jadi kemana-mana orang tuanya dipanggul. Nah, dipanggul teh, digendong. Sampai haji pun digendong kemana-mana. Jadi ini Bapak kalau mau jadi wali Pak, kalau pengen punya keramat gitu, dua kata siapa? Habib Lutfi ya. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Jadi itu syarat jadi wali, pengen cepat jadi wali itu. Kenapa Sayyidina Umar yang derajatnya di atas Uwais Al-Qarni diperintahkan oleh Nabi untuk meminta doa kepada tabi'in, kepada Uwais Al-Qarni? Karena doanya mustajab. Sampai ditungguin oleh Sayyidina Umar kafilah-kafilah yang ada dari Yaman. Ada yang namanya Uwais, nggak ada. Tahun depannya ditungguin. Ada yang namanya Uwais, ada. Tandanya di belakang ada bekas penyakit apa itu? Sopak apa namanya? Kandas gitu. Oh ini ada, lagi manggul ibunya. Kemudian minta didoakan. Kenapa minta didoakan? Disuruh oleh Nabi. Doamu mustajab. Ya Allah. Ya. Kalau doa untuk sahabat radhiyallahu anhu Pak ya. Selain sahabat biasanya rahimahullah. Radhiyallahu an itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan seterusnya. Ya, ini Abdullah ibnu Abbas. Beliau sepupu Nabi yang sedari kecil didoakan oleh doa yang tadi saya baca. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia ta'wil, tafsir Al-Quran. Mewujudlah beliau menjadi syaikhul mufassirin pada masanya, rujukan para ulama tafsir.
Itu Abdullah ibnu Abbas. Kata Imam Nawawi, mohon maaf, di kalangan sahabat itu ada yang namanya Abdullah lebih dari 120 orang. Yang namanya Abdullah. Tetapi ada 4 yang menonjol. Yang disebut oleh ulama hadis dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Apa Pak? Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah yang masyhur, yang menonjol. Kenapa? Karena 4 Abdullah ini menjadi senter, menjadi rujukan para sahabat-sahabat yang lain. Dia rujukan, ayahnya juga rujukan. Menjadi senter para ulama. Siapa aja Pak? Pertama Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Anaknya Umar ibnu Khattab. Dia ulama, ayahnya juga ulama. Ulamanya sahabat gitu maksud. Kedua Abdullah ibnu Abbas. Yang hadisnya akan kita baca ini. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas ini pamannya Nabi. Ketiga Abdullah bin Auf, bukan. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Jatuhnya berarti keponakannya Nabi. Karena Az-Zubair bin Al-Awwam nikah dengan saudarinya namanya Asma binti Abu Bakar. Beda ibu. Berarti jatuhnya apa tuh Pak? Keponakan Pak ya. Asma binti Abu Bakar nikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam, punya anak Abdullah. Anak yang pertama kali lahir di Madinah adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa ibunya Pak? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini putrinya Abu Bakar yang membawakan makanan ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah dari Makkah ke Madinah. Ngumpet di Gua Sur, bukan Gua Hiro, Gua Sur. Sembunyi di Gua Sur. Itu yang membawa makanan siapa? Asma binti Abu Bakar. Saat itu masih hamil Abdullah ini. Abdullah bin Zubair. Sampai ke Madinah, hijrah itu. Abdullah bin Az-Zubair lahir. Maka para ulama mengatakan orang muhajirin yang pertama kali lahir ketika hijrah, ketika sampai hijrah di Madinah adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, anaknya Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang keempat Abdullah bin Amr bin Al-As. Bisa dihafal Pak? Kata Imam Nawawi, yang namanya Abdullah di kalangan sahabat lebih dari 120 orang. Kan susah Pak ya? Abdullah. Nah, cuma ada 4 yang menonjol menjadi senter rujukan para ulama, para sahabat yang lain. Pertama, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kedua, Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketiga, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Keempat, Abdullah bin Amr ibnul As. Bisa diulang ya kira-kira? Pak RT mana Pak RT? Saya ngetes aja ini tidur apa enggak gitu. Pak RT, coba Al-Abadilah Al-Arba'ah nih, ulamanya sahabat. Pertama, kedua Abdullah, tiga Umar. Ya. Abdullah bin Abbas, terus ketiga Oke, yang keempat Amr bin Al-As. Masya Allah, luar biasa ini. Kelihatannya ngobrol ngantuk tapi nyantol gitu. Coba tunjuk Pak RT, tunjuk siapa lagi? Tunjuk. Mana orangnya? Mohon maaf nih, keterlaluan nih Pak RT ini nyuruhnya. Pak Wahyu, diulang lagi. Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah yang menjadi senternya para sahabat ini. Pertama, Abdullah bin Umar Ibnul Khattab.
Kedua, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketiga, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwab. Keempat, bin Amr bin Al-As. Dulu saya kalau nggak hafal Pak Haji sama Pak Ali Mustafa Yakub itu disuruh berdiri birijlin wahid, dengan kaki satu. Kira-kira kalau dipraktekin di sini gimana Pak? Insya Allah pinter semua itu. Ya, ya ini hadis dari siapa Pak? Dari Abdullah ibnu Abbas. Singkat aja Pak ya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab ini, pelit banget. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba, bahwasanya Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba, minum, telah minum min zamzama, dari air zamzam, wa huwa qaimun, wa huwa, dan dia Nabi, ya Nabi itu qaimun, orang yang berdiri. Artinya beliau minum air zam-zam sambil berdiri. Bagaimana dengan hadis? Ini hadisnya sahih. Dalam hadis Muslim juga sahih. Itu Nabi mengatakan, naha, bukan Nabi yang mengatakan, Abu Hurairah, naha anisyurbi qaiman. Jadi Nabi melarang minum sambil berdiri. Itu gimana itu Pak? Hadisnya dua-duanya sahih, valid. Yang satu Nabi minum sambil berdiri. Hadis yang satu sahih juga, Nabi melarang minum sambil berdiri. Itu cara memahaminya bagaimana? Lihat situasi kondisi. Nah, para ulama membuat metodologi cara memahami hadis yang secara lahir bertentangan, tapi ini khusus hadis sahih Pak ya, yang secara lahir bertentangan padahal sebenarnya tidak bertentangan. Kita aja yang pikiran kita saja yang kelihatannya bertentangan, tetapi sesungguhnya tidak bertentangan. Ada 4 metodologi, 4 cara untuk memahami hadis-hadis yang secara lahir bertentangan. Pertama disebut dengan al-jam'u. Apa Pak? Atau al-jam'u wa taufiq, bukan al-jima, bukan. Al-jima sama juga al-jima. Ini al-jam'u wa taufiq artinya mengkompromikan dua hadis yang bertentangan. Seperti hadis ini. Nanti saya jelaskan. Yang kedua disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Pernah dengar Pak ya? Kalau ada dua hadis yang bertentangan, cara mengkompromikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya bagaimana? Oh, dilihat. Nabi berbicara ini tahun keberapa? Kemudian yang kedua tahun keberapa? Seperti contoh misalnya Nabi pernah mengatakan aftarul hajim wal mahjum, batal orang yang melakukan hijamah. Apa hijamah itu Pak? Bekam, dan orang yang dihijamah ketika puasa. Hadis ini kata para ulama dimansuh, dihapus hukumnya. Kenapa? Karena Nabi pada tahun ke-10 Hijriah saat haji wada beliau melakukan hijamah. Melakukan apa? Bekam saat puasa dan saat haji itu. Yang aftarul hajim wal mahjum tahun 8 Hijriah, yang Nabi tadi melakukan apa? Hijamah wa huwa muhrim ya. Shaim itu pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi hadis yang pertama dihapus, hadis yang kedua dipakai. Kemudian metodologi yang ketiga disebut dengan at-tarjih. Contohnya bagaimana? Tarjih itu apa Pak? Mengunggulkan riwayat yang satu daripada riwayat yang lain. Contoh ada hadis begini.
Man asbaha junuban faqad aftar. Siapa yang junubnya kesiangan, puasanya batal. Mohon maaf, bapak berhubungan dengan istri di malam hari bulan Ramadan, belum sempat mandi, kelewat subuh, batal apa enggak puasanya, Pak? Ada dua riwayat, dua-duanya sahih nih. Dua-duanya sahih. Yang satu yang saya sebutkan tadi, man asbaha junuban faqad aftar. Ini riwayatnya Abu Hurairah nih. Siapa yang junubnya kesiangan, batal puasanya. Hadisnya sahih. Tapi ada juga hadis sahih yang lain, malah diriwayatkan oleh dua istri Nabi. Pertama Sayyidah Ummu Salamah, kedua Sayyidah Aisyah. Bahwa Nabi meneruskan puasanya meskipun mandi junubnya kesiangan. Ya. Terus bagaimana? Nah, ini ada dalam kitab Ikhtilaful Hadis karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengunggulkan riwayat Sayyidah Ummu Salamah dengan Sayyidah Aisyah dengan dua alasan. Pertama, mereka yang melakukan. Kedua, diriwayatkan oleh dua orang. Sementara ini satu orang. Yang diunggulkan adalah riwayat Ummu Salamah dengan Aisyah. Itu yang disebut dengan at-tarjih. Jadi tidak semua hadis sahih bisa diamalkan, Pak. Tidak semua hadis sahih bisa diamalkan. Kalau dimansuh hukumnya bagaimana? Nggak bisa diamalkan. Atau bertentangan dengan yang lebih sahih. Seperti dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dalam waktu 7 hari. Itu dalam Sahih Muslim ada itu, Pak. Tetapi para ulama menolak hadis ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Di hadis 7 hari, di Quran 6 hari. Maka yang diunggulkan adalah Al-Quran. Taib, ini hadis dimasukkan oleh para ulama ke dalam metodologi jamak. Hadis ini yang kita baca. Nabi di satu sisi melarang orang minum sambil berdiri, tetapi Nabi juga pernah minum berdiri ketika minum air Zam-Zam. Nah, itu dijamak, dikompromikan oleh para ulama. Pertama, pelarangan dalam hadis tersebut itu la yadullu ala tahrim, tidak menunjukkan kepada keharaman karena Nabi melakukan. Kemudian ketika Nabi minum air Zam-Zam, boleh jadi saat itu nggak ada kursi, nggak ada tempat duduk. Maka ketika tidak ada tempat duduk, dibolehkan untuk minum sambil berdiri. Bagaimana kalau ada tempat duduk? Nggak sampai haram, minimal dia meninggalkan keutamaan saja. Jadi nggak sampai haram, nggak sampai makruh, hanya meninggalkan keutamaan saja. Ini dari sisi tadi kompromi hadis. Nah, tahu dari sisi kesehatan Pak ya, saya nggak tahu. Tapi para ulama memahami dua hadis yang secara lahir bertentangan itu seperti itu. Jadi silahkan Bapak boleh makan sambil berdiri, boleh. Bahkan dalam hadis itu para sahabat kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Kami ini makan sambil jalan, makan sambil berdiri, minum sambil jalan sambil berdiri. Maka hukumnya mubah. Silahkan. Bisa dipahami Pak Haji? Ini meneng ini memperhatikan. Ngantuk, kekenyangan apa? Terpesona dengan saya. Pak Opung gimana? Ketua panitia kita. Saya ambil contoh satu lagi Pak ya. Ada hadis begini, hadisnya dua-duanya sahih. Jadi yang bisa dikompromikan tuh harus dua-duanya sahih. Ini yang dalam ilmu hadis disebut dengan al-hadis al-mukhtalif atau al-ahadis al-mukhtalaf fiha.
Ada hadis begini Pak, la adwa, nggak ada penyakit menular itu. Tapi Nabi dalam satu hadisnya sahih, firra minal majdum kafirarika minal asad. Larilah kamu dari orang yang punya penyakit kusta seperti kamu lari dikejar singa. Loh, di satu sisi Nabi mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular itu. Tapi di satu sisi Nabi mengatakan disuruh lari kita dari orang yang punya penyakit kusta. Bagaimana cara memahami dua hadis ini, Pak? Dua-duanya sahih itu. Nah, para ulama menjamak, mengkompromikan dua hadis ini. Pertama, Nabi ingin menghilangkan keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Jadi ma asaba min musibatin gimana? Illa biiznillah. Jadi kalau Allah nggak mengizinkan, musibah tidak akan terjadi meskipun kita makan dengan orang yang punya penyakit kusta. Dalam riwayat yang lain beliau pernah makan dengan orang yang berpenyakit kusta itu. Kenapa Nabi menyuruh sahabat untuk lari dari orang yang berpenyakit kusta? Untuk saddud dari'ah, itu bahasa ulama. Untuk menghilangkan keyakinan ketika nanti misalnya dia terkena penyakit, dia menganggap tertular oleh si anu. Padahal itu dari Allah. Bisa dipahami Pak Haji? Untuk menghilangkan keyakinan itu. Saddud dari'ah. Kenapa disuruh lari? Agar dia tidak punya keyakinan ketika nanti terkena penyakit yang sama, kusta juga, kemudian dia menuduh saya tertular oleh si anu. Padahal kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bakal dia mendapatkan penyakit. Ini soal akidah sebenarnya Pak. Jadi para ulama mengkompromikan dua hadis ini persoalan dulu orang-orang punya keyakinan seperti itu. Jadi Nabi ingin meluruskan akidah kita. Dan seterusnya. Adapun tadi yang nasih mansuh, contohnya aftarul hajim wal mahjum itu. Batal orang yang melakukan hijamah dan yang dihijamah. Dinasah dengan hadis bahwa Nabi itu berhijamah saat ihram dan saat puasa. Itu pada Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Yang aftarul hajim wal mahjum 8 Hijriah. Yang tadi berhijamah 10 Hijriah. Yang 8 Hijriah dihapus hukumnya. Bagaimana kalau ada pertanyaan sudah dikompromikan nggak ketemu solusinya? Para ulama, bagus para ulama itu punya etika tawakuf. Mereka berdiam sejenak sampai menemukan solusi. Ini saya bacakan secara ringkas Pak ya, nggak saya baca hadisnya banyak. Ada beberapa etika ketika minum. Ini sampai minum aja diajarin nama Nabi. Itu pertama dengan tangan kanan. Nggak boleh minum dengan tangan kiri kalau nggak darurat. Nabi sampai menggambarkan orang yang minum dengan tangan kiri dengan setan. Kecuali darurat Pak ya. Kemudian upayakan baca bismillah. Ada hadis Allahumma barik lana fima razaqtana, itu katanya bermasalah tapi ya nggak apa-apa doa. Nah, malah dalam hadis itu bismillah saja udah cukup. Itu Nabi dalam hadis, dalam riwayat. Yang bagus tuh minum seperti apa? Ada ini nggak? Minuman. Batal. Jadi Nabi bernafas 3 kali. Kemudian upayakan kita tidak meniup air di depan mulut kita. Atau lagi panas tuh Pak ya. Itu dalam hadis dilarang oleh Nabi meniup-niup minum maupun makanan. Terus kalau habis minum itu diupayakan jangan di sini, dialihkan ke sini. Jadi prakteknya begini Pak. Bismillah dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Ya anggap aja tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum.
kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau bisa di sini. Jadi nggak di sini gitu. Kalau di sini nanti ada ingus, ada apa masuk semua. Itu di antara hikmahnya. Selesai nafas dulu, bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi, alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali biasanya Nabi. Bismillah lagi, minum, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah seperti itu Pak ya. Jadi jangan di sini, apalagi ditiup-tiup. Itu mungkin dari sisi kesehatan ada faidahnya. Kita nggak tahu kita punya penyakit apa di mulut kita, lagi ada ingusan, ada apa. Mungkin ya. Kenapa Nabi melarang tidak boleh meniup-niup makanan atau minuman. Coba teliti Pak Dokter kenapa itu? Pak Haji Suradi. Kenapa makanan tidak boleh ditiup-tiup? Kenapa? CO2. Itu yang akan mengakibatkan makanan menjadi tidak baik gitu ya. Ya. Kalau kita minum air zam-zam itu boleh pada saat Nabawi di Mekah itu berdiri semua. Iya, Nabi kan minum air zam-zam berdiri. Hah? Boleh pada saat di Masjid Nabawi ya, sama Mekah. Di mana aja minum air zam-zam? Boleh berdiri. Boleh berdiri. Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Boleh. Tapi kalau ada tempat duduk, utamanya duduk. Saya kan pernah sampaikan Pak ya, Habib Umar itu pernah jalan-jalan di kota Madinah. Beliau tahu hadis ini, tetapi beliau lebih mengutamakan duduk. Padahal tempat air zam-zam itu tinggi. Beliau ambil, minum sambil duduk. Meskipun boleh minum sambil berdiri. Ini juga memberikan keluasan kepada kita kalau lagi ada undangan, standing, party dan yang lain-lain. Enggak masalah, silakan aja. Ya, udah batuk-batuk, selesai. Itu namanya kode itu. Jadi saya tuh kadang bukan apa-apa ya, ustadz, kiai, ajengan, panger. Itu kadang gini Pak, kata Gus Dur masuk surganya itu belakangan. Yang masuk surga duluan siapa? Supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena dia pinter membuat penumpang itu ingat Gusti Allah semua Pak RT. Serempet sana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hajar sana astagfirullahaladzim. Hajar ke sana la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Habib, khutbah Jumat bukannya ingat Gusti Allah. Jamaah itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Atau pura-pura batuk oho di belakang. Kode dia paham, kode. Udah isyraf Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, rizki berkah, anak soleh dan solihah, istiqomah dalam ibadah, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.